Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah subuh Masjid As-Salam yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa hadir di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjidnya, rumahnya. Duduk di tempat yang paling dicintai Allah, bersimpuh di tempat yang paling dicintai oleh Allah, berzikir di tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan bergabung dalam majelis ilmu di tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah merupakan amalan yang niscaya akan mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita semua. Para jemaah, pagi ini kita akan melanjutkan tema tentang sebab-sebab terjadinya su'ul khotimah. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas dua sebab terjadinya su'ul khotimah pada seseorang. Yang pertama adalah akidah yang rusak atau rusaknya akidah, dan yang kedua adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiganya para hadirin, sebab-sebab terjadinya su'ul khotimah itu adalah bertolak belakang antara zahir dan batin. Zahir dan batin tidak seirama, tidak seia sekata, begitu. Jadi tidak ada kesesuaian antara zahir dan batin. Secara zahir boleh jadi seseorang menampakkan sikap yang baik, melakukan amal-amal yang kelihatannya baik, begitu. Bahkan dia layaknya orang-orang baik, orang-orang solih, para jemaah. Akan tetapi batinnya tidak demikian. Yang ia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, para hadirin, satu, bukan untuk bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk dirinya. Dan ini merupakan penyakit keimanan yang sangat berbahaya. Sebab ketika seseorang secara zahir melakukan kebaikan, tapi batinnya tidak demikian, ini sesungguhnya merupakan salah satu dari sifat-sifat nifaq, dari sifat-sifat orang munafik. Orang munafik itu, para hadirin, menampakkan kebaikan, menampakkan kesolihan, melakukan amal-amal soleh, tapi bukan datang dari iman, dan bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk dirinya sendiri, yaitu ingin agar orang lain mengakui kebaikannya dan menyebutnya sebagai orang-orang soleh. Karena itu orang-orang yang seperti ini hanya semangat beramal manakala mendapatkan pujian dan pengakuan.
turun semangatnya ketika tidak ada orang yang memuji, dan hilang sama sekali semangatnya ketika ada yang mencela, karena bukan dari dirinya, bukan dari hatinya dia beramal. Nah, orang-orang yang ria di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala itu tidak seirama antara zahir dan batin. Harusnya amal itu dikerjakan secara ikhlas. Titik pemberangkatannya, niatnya, qasdnya semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu para hadirin sebagai syarat mutlak, salah satu syarat mutlak diterimanya ibadah kita oleh Allah Ta'ala. Di surat Al-Bayyinah ayat kelima Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita hafal insyaallah ayatnya ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya, dan mereka tidak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan agama. Atau di ayat lain dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, fa'budillah mukhlishina lahuddin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya dengan mengerjakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dengan ikhlas. Mutlak itu syarat diterimanya ibadah, itu satu. Yang kedua, para hadirin, niat yang ikhlas itu atau ikhlas itu merupakan energi yang unlimited, energi tanpa batas. Orang yang ikhlas dalam beramal akan terus semangat, sungguh-sungguh, konsisten, dan mulazamah, mudawamah. Ia beramal bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang memuji, tidak ada yang memuji, atau ada yang mencela, itu bagi dia nggak ada masalah. Itu ikhlas. Ketika sendiri semangat, di hadapan orang banyak sungguh-sungguh, dipuji tetap istiqomah, dicela tetap mudawamah. Itu ikhlas. Ketiganya, para jemaah, ikhlas itu yang menyelamatkan amal itu sendiri. Dan mendatangkan kecintaan dari Allah kepadanya. Allah sangat suka kepada orang-orang yang ikhlas. Nah, para hadirin, kita ambil contoh ikhlas itu ya. Kita ambil contoh ikhlas. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang, ahli strategi dalam peperangan. Seluruh peperangan yang dipimpin oleh dia selalu menang. Bahkan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena sangat hebatnya Khalid bin Walid melihat situasi dan kondisi perang Uhud ketika itu, sehingga umat Islam kalah. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid diturunkan jabatannya dari panglima menjadi prajurit biasa, diganti oleh sahabat Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah panglima perangnya itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, para hadirin, Khalid bin Walid tetap ikut perang sebagai prajurit biasa. Seseorang berkata, wahai Khalid, kenapa engkau masih ikut berperang juga? Padahal engkau sekarang bukan panglima. Engkau hanya prajurit. Apa tidak kagok atau bagaimana begitu? Apa jawab Khalid bin Walid, para jemaah? Kata Khalid, dulu aku berperang, sekarang aku ikut perang,
karena Allah. Dan dulu aku berperang bukan karena Umar bin Khattab. Sekarang aku berperang juga bukan karena Umar bin Khattab, tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Dan dari sini ada hikmah lain, ada pelajaran yang lainnya. Ikhlas itu kita tidak berpikir dan tidak berharap jadi apa dan posisi apa di suatu kehidupan masyarakat, dalam organisasi atau di masjid, ya kan? Saya mah harus jadi ketua baru saya rajin ke masjid gitu misalnya, ya kan? Kalau nggak jadi pengurus masjid, pengurus DKM malas ke masjid, nah itu tidak ikhlas para jemaah. Kalau lagi jadi DKM rajin banget, begitu sudah ada pergantian bukan DKM lagi, nggak nongol lagi ke masjid, itu ikhlasnya tidak ada. Jadi ikhlas itu para jemaah, ya. Para hadirin, saya kutip perkataan Ibnu Taimiyah tentang su'ul khotimah dalam kaitan antara dohir dan batin tidak seirama. Kata beliau begini, ketahuilah bahwa su'ul khotimah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah, tidak akan pernah terjadi pada orang-orang yang istiqomah secara dohir dan benar secara batin. Kata beliau, aku belum pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui hal ini pernah terjadi. Su'ul khotimah hanya dialami oleh orang-orang yang rusak akidahnya, terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, dan nyaman dalam kemaksiatan itu. Nah, keadaan itu terus-menerus ia lakukan sampai malakul maut datang menjemputnya dan ia mati dalam kondisi seperti itu. Itulah su'ul khotimah. Dia tak sempat bertobat sebelum mati. Demikian para jemaah. Jadi dohir dan batin itu tidak seirama. Dan kata Ibnu Taimiyah, tidak akan ada orang yang su'ul khotimah manakala dohir dan batinnya seirama. Maka harus kita selaraskan, sesuara, seirama antara dohir dan batin. Nah, sekatan tadi, para jemaah, pertentangan antara dohir dan batin itu merupakan penyakit daripada keimanan para hadirin. Dan itu terjadi akibat dosa yang sudah memenuhi ruang hati. Dosa yang sudah memenuhi ruang dada. Itu bahaya para hadirin. Kalau hati sudah rusak karena dosa, ya tadi akibatnya tidak akan ada kesesuaian antara dohir dan batin. Sebab dosa itu mengotori kesucian hati. Dosa mengotori kebersihan hati. Maka dalam hadis Rasul bersabda begini, idza adnabala abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Manakala seseorang berbuat dosa, maka terjadilah dalam hatinya itu noda-noda hitam. Fa in taba wastagfara sukila qalbu. Kalau ia bertobat dari dosanya dan minta ampunan kepada Allah, maka hatinya bening kembali. Namun sabda Rasulullah, wa in ada zida fiha tatalwa qalbah. Kalau dia terus-menerus berbuat dosa, senang dalam bermaksiat, maka dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya hatinya akan menjadi penuh dengan noda-noda hitam itu. Itulah yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Mutaffifin, ya kan? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bal rona, bahkan rona itu karat-karat hati.
yang ada dalam diri mereka itu akibat dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Itu para jemaah, hatinya kotor sehingga tidak seirama antara zahir dan batin. Hatinya sudah terpapar, di hadis lain, hatinya sudah terpapar fitnah. Saya bacakan lagi para jemaah hadis yang lainnya, yang berbunyi begini. Sahabat Hudzaifah al-Yamani berkata, Rasulullah pernah bersabda, kata Hudzaifah, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan. Artinya, fitnah akan dipaparkan dalam hati manusia bagai tikar yang dipapar seutas demi seutas secara silang menyilang gitu. Itu tikar. Ya. Tikar zaman dulu para jemaah, ya. Sekarang udah enggak ada tikar. Atau masih ada tikar untuk orang yang mati gitu kan. Ah, itu silang-silang gitu para jemaah, ya, itu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, itu. Hati yang manapun yang dihinggapi oleh fitnah itu niscaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Nah, salah satu fitnah itu dosa dan maksiat para jemaah. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak bintik hitamnya. Terus maksiat dan tidak bertobat, habislah hati itu dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Lanjut Rasul, wa ayyu qalbin ankaroha nukita fihi nuktatun baydo. Begitu juga hati yang manapun yang tidak dihinggapi oleh fitnah itu, maka akan terlekat pada hati itu bintik-bintik putih. Hatta tasyiru ala qalbain, sehingga hati itu ada dua model. Yang pertama, ala abyadu mithlis sofa la tadurruhu fitnatun madamat as-samawati wal ard. Satu, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang putih, hati yang kinclong, bagaikan batu licin, tidak terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih berdiri. Bersih dari dosa dan maksiat, bening suci hatinya para jemaah. Ini yang harus kita usahakan. Caranya bagaimana? Jangan berhenti istighfar dan jangan berhenti tobat. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, saya sering sampaikan di sini dalam hadis Muslim, Rasul bersabda, demi Allah aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari tak kurang dari 100 kali. Sementara hadis Al-Bukhari, Rasul beristighfar dan bertobat tidak kurang dari 70 atau 80 kali. Jika kata 70 atau 100 itu kita maknai sebagai jumlah definitif, banyak. Apalagi kita maknai sebagai jumlah tak terhingga. Rasul saja seperti itu. Secara itu istighfar dan taubat akan terus-menerus membersihkan hati. Karena kita manusia biasa sulit berkelit dari dosa. Apalagi zaman sekarang fitnah-fitnah itu di hadapan mata kita para jemaah. Bahkan jempol kita juga bisa terpengaruh oleh fitnah-fitnah itu. Ya. Apakah istighfar dan taubat? Wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan hati yang satu lagi menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat. Kayak apa tembaga berkarat para jemaah? Tidak bisa menyuruh kepada kebaikan dan tidak bisa melarang kepada kemunkaran, kecuali sesuatu yang diserap oleh hawa nafsunya, dan yang diserap oleh hawa nafsu itu selalu keburukan. Di surat Yusuf ayat 53 dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Dan aku, kata Nabi Yusuf, sulit berkelit dari dosa karena hawa nafsu selalu mendorong aku untuk berbuat dosa.
Para jemaah, itu hati yang kotor, yang penuh dengan dosa. Jika dibiarkan para jemaah, maka hati seperti yang kena rona tadi, hatinya tidak bisa lagi membisikkan kebaikan. Padahal hati itu sangat luar biasa fungsinya bagi kita. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan keburukan? Apa itu dosa dan kebaikan?" Itu pertanyaannya. Anil birri wal itsmi, tentang kebaikan dan dosa. Rasul bersabda tentang itu di hadis itu dikatakan, "Istafti kolbaka," kata Rasul. Komiso, tanya hati nuranimu tentang kebaikan dan keburukan itu. Walaupun orang banyak memberi fatwa dan saran serta pendapat kepadamu, tapi yang harus kau ikuti adalah hati nuranimu. Basiroh dalam istilah Quran itu. Karena hati nurani tidak akan pernah berdusta, hati nurani tidak akan pernah bohong, hati nurani tidak akan pernah salah. Akan terus membisikkan kebaikan. Tetapi manakala hati nurani sudah tertutup oleh dosa-dosa tadi, oleh rona tadi, dia jadi tumpul sehingga tidak bisa membisikkan kepada dirinya kebaikan dan tidak bisa mengingatkan pada keburukannya. Akhirnya kata hadis ini, dia tak bisa membedakan baik buruk, makruf munkar, dan tidak bisa mengajak orang kepada kebaikan, juga tidak bisa mencegah orang dari keburukan. Itu bahaya. Para jemaah, inilah penyakit iman, itulah penyakit hati. Gitu. Dalam perspektif Islam, para jemaah, hati yang seperti itu disebut dengan qalbun maridun, hati yang berpenyakit. Bukan liver, ya, bukan liver, hati yang berpenyakit. Nah, hati yang seperti itu diidentikan dengan sifat-sifat buruk atau tingkah laku dan perbuatan yang tercela yang kemudian disebut dengan akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Nah, penyakit hati itu banyak banget para jemaah, ragamnya. Macamnya banyak sekali penyakit hati itu. Jenisnya macam-macam. Bisa ada pada semua orang, bisa sebagian saja gitu ada pada dirinya. Coba kita lihat salah di antara penyakit hati itu apa. Satu, yang sudah saya katakan tadi, suka pamer. Publikasi dalam beramal, yang bahasa hadisnya riya dan sum'ah. Mempublikasikan amal agar orang tahu. Tadi malam, begitu jam 3:30 atau jam 4 selesai tahajud, langsung dia ambil HP dan pakai status alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Itu adalah penyakit hati, riya dan sum'ah. Untuk apa kau tulis di statusmu bahwa pagi dini hari tadi baru selesai sholat tahajud? Atau pagi hari di waktu sahur, ya kan, Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid, selesai makan sahur, ambil pula nih si kotak kecil ini, ditulis pula di status alhamdulillah baru selesai makan sahur untuk puasa sunnah. Gitu. Di hati itu penyakit hati, itu dikilik-kilik oleh setan gitu hatinya, agar tangan dan jempolnya yang saya bilang tadi itu supaya bikin status itu batal amalnya gara-gara itu. Jika ada maksud riya dan pamer. Nah, terus apa maksudnya menulis status kalau tidak ada maksud yang lain, kan gitu, hati-hati makanya. Kedua, marah, godob. Itu penyakit hati. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa masuk surga dan terhindar dari neraka?" Rasul menjawab, la takdob, parodamiron la takdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Gitu kata Rasulullah. Jangan jadi orang sumbu pendek.
baperan. Kesenggol dikit, meledak. Kayak mercon sumbunya pendek, langsung meledak. Gak bagus itu para jemaah. Sabda Rasulullah, marah itu dari setan. Kalau orang sudah marah sampai pada puncak kemarahan, nanti akal sehatnya gak berfungsi lagi. Dan imannya ditumpul. Suka lalai dan lupa itu penyakit hati para jemaah. Al-ghaflah wan nisyan. Dan itu salah satu sifat manusia, lalai dan itu. Lalai dan lupa itu. Ini bukan lupa biasa para jemaah. Kalau lupa biasa itu manusiawi, karena memang salah satu sifat manusia itu lupa. Rasul saja lupa. Ya kan? Dalam Quran dikatakan surat apa itu? Surat Al-Kahfi ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian, kata Quran. Rasul mengatakan begitu. Di hadis dikatakan, aku ini manusia biasa seperti kamu. Ansa kamatan sauna faidza nasitu fadzakiruni, kata Rasul. Suka lupa. Kalau aku lupa, maka ingatkanlah aku. Maka tidak heran Rasul pernah sholat duhur cuma 4 rakaat karena 2 rakaat karena lupa. Gitu. Itu lupa biasa. Jangan malu kalau kita lupa, Bapak Ibu. Jangan malu, karena memang lupa itu siap tabiat manusia. Cuma yang tidak boleh itu adalah pura-pura lupa untuk nutup malu. Itu yang jangan gitu. Ya. Ada lagi lupa penyakit. Biasanya terjadi di usia tua. Yang istilah Quran ardalil umur, yaitu pikun. Dan Rasul berlindung dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dapat umur tua, pikun. Tua tidak harus pikun para jemaah, ya kan? Tapi pikun biasanya pada orang yang sudah berusia lanjut gitu. Maka jangan pikun. Kalau sudah pikun, apalagi sudah permanen pikunnya, hidup tetapi tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak bermanfaat kalau sudah pikun berjamaah. Kenapa? Orang pikun permanen tidak ada lagi kewajiban menjalankan perintah agama kan gitu. Hidup tapi tak bertambah amal kebaikan. Itu sayang. Sebenarnya Rasul berdoa dalam hadisnya, waj'alil hayata ziyadatan li fikul khair, kata Rasul, ya Allah jadikan kehidupanku ini sebagai waktu untuk menambah amal kebaikan. Nah, itu lupa. Yang jelek itu adalah melupakan sesuatu. Was-was, bimbang, itu penyakit hati. Dan was-was itu setan. Kata Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu suka membuat kita was-was pada jemaah, ya, bimbang. Termasuk alias putus asa. Itu penyakit hati yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim. Muslim itu harus tafaul. Rasul mengatakan, aku kagum dengan tafaul dan orang-orang yang tafaul, optimis dalam hidupnya. Gak boleh putus asa. Putus asa itu jelek. Kata Al-Quran, la tayasu mir rauhillah atau mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang frustasi itu hatinya berpenyakit rakus. Itu penyakit hati. Rakus, tamak, tak pernah merasa puas, itu penyakit hati para hadirin. Dan bisa hingga pada siapapun juga. Dan manusia punya sifat itu. Rasul bersabda, madhibani ja'iani ursila fi gonamin, 2 ekor serigala yang kelaparan dilepas di gerombolan kambing yang sedang digembalakan tidak lebih berbahaya dari manusia yang rakus dengan harta. Kenapa? Serigala yang kelaparan paling menerkam 1 ekor kambing, sudah kenyang dia pergi. Tapi manusia, kalau merampok, hartanya diambil, orangnya dibunuh, dan seterusnya. Itu rakus, luar biasa.
Kalau boleh orangnya diusir dari akar budayanya, dari akar tempat tinggalnya. Yang penting gue berhasil gitu. Itu karena rakus dan karena tamak. Kayak yang terjadi Rempang itu coba jemaah. Itu karena rakus dan tamak. Masa ada orang tinggal di situ, mau direlokasi, tempatnya relokasi belum ada. Kan gitu ceritanya, kita dengar itu dari pejabatnya. Mau dipindahkan ke satu tempat, tempatnya mau dipakai pabrik, tapi tempat untuk relokasinya belum ada. Karena katanya tanah itu kan perlu ada urusan-urusan administrasinya. Terus mereka diusir itu mau tinggal di mana? Di hutan. Di pinggir pantai. Ini rakus para jemaah. Itu yang kata Rasul. Serigala yang kelaparan dilepas di antara kambing yang sedang digembalakan tidak lebih berbahaya dari manusia yang rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan. Itu tamak. Itu penyakit hati yang amat berbahaya. Terpedaya itu gurur bahasa Arabnya. Dan kita sering terpedaya oleh godaan setan. Adam saja terpedaya oleh godaan setan. Anak Adam, Kabil, terpedaya oleh godaan setan. Dan banyak contoh di Quran dalam kehidupan. Fir'aun terpedaya dengan godaan setan. Sombong, al-kibru. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pinter, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kekuasaannya luas, sombong. Apa saja bisa jadi sombong. Bahkan para hadirin, kesolehan pun bisa jadi alat kesombongan. Hati-hati. Rajin ibadah, itu bisa sombong karena itu. Ya. Ujub, nah, sombong, ujub itu saudara kembar para jemaah bangga diri. Dengki dan iri hati, naudzubillahi min dzalik. Hasad, al-hik, dendam kesumat, itu bahaya. Sampai Rasul mengatakan, iyyakum wal hasada fa inal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatoba. Hati-hati, hindari jauhi oleh kalian sifat iri hati dan dengki. Karena iri hati dan dengki itu dapat menghapuskan, membatalkan, menghanguskan amal-amal soleh kita. Sebagaimana halnya api yang bisa menghancurkan dan menghanguskan apapun juga. Itu penyakit hati. Dengki, iri hati. Dan ada pada manusia, ada pada kita. Kenapa? Manusia punya sifat dengki. Siapapun di antara manusia, para hadirin, enggak mau kalau dirinya disaingi oleh orang lain. Buruk sangka, ikut hawa nafsu, arogan, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali para jemaah. Nah, penyakit-penyakit hati itu harus dikikis habis. Jadi sebab nanti dalam perilaku keseharian antara zahir dan batin tidak selaras. Antara perkataan dan perbuatan tidak selaras. Gitu. Mengatakan A, tapi yang terjadi B. Ngomongnya kesono. Atau istilahnya pagi, tahu, sore, tempe. Nah, semua penyakit hati yang tadi para jemaah menjadi faktor rusaknya kehidupan seseorang yang bisa berujung pada terjadinya su'ul khotimah. Hati-hati ya. Harus kita ganti, kita rubah, kita celup hati kita dengan celupan agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dengan sibghatullah, itu sibghatullah wa man ahsanu minal sibghah, ya kan, tidak ada celupan yang paling hebat kecuali celupan dari Allah taala, dinul Islam, Al-Qur'an dan sunnah. Celup hati dengan Quran, warnai hati dengan Quran, insya Allah sifat-sifat buruk tadi akan terkikis habis. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi hati yang salim. Seperti kata Al-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana harta dan anak-anak tidak berguna lagi, itu kiamat nanti,
kecuali orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim. Para jemaah, hati yang salim itu, saya kutip penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir. Apa kata Wahbah Az-Zuhaili? Al-muradu bil qalbil salim wal khali minal aqaidil fasidah wal akhlaqil mardulah wal maili ilal ma'asi wala ra'siha al kufru wasyirku wan nifaq, kata beliau. Yang dimaksud qalbun salim adalah hati yang bersih dari akidah yang rusak, bersih dari akhlak yang tercela, dan bersih dari kecenderungan melakukan maksiat. Yang puncak dari maksiat dan akhlak tercela itu adalah kufur, syirik, dan nifak. Begitu. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in senior, mengatakan begini tentang qalbun salim. Kata beliau, al-qalbus salim huwal qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min li'anna qalbal kafir wal munafiq marid. Allah Ta'ala fi qulubihim marad. Sa'id bin Musayyib mengatakan, qalbun salim adalah hati yang sehat, yaitu hati seorang mukmin. Sebab hati orang kafir dan munafik itu hati yang sakit, sebagaimana Allah firmankan dalam hati mereka ada penyakit. Orang mukmin itu qalbunnya qalbun salim. Tapi kalau imannya lemah tidak bisa jadi qalbun salim yang sesungguhnya, para jemaah. Nah, qalbun salim ini dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim dijelaskan Rasulullah sebagai bijana-bijana Allah di bumi ini. Rasul bersabda, innalillahi aniyah min ahlil ardi, sabda Rasul. Sesungguhnya Allah memiliki bejana dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-solihin, dan bejana Allah Azza wa Jalla adalah hati para hambanya yang solih. Wa habbuha ilaihi aliyanuha wa araqquha, dan hati yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hati yang paling lembut dan hati yang jernih. Itu qalbun salim. Ini yang harus kita miliki. Kalau sudah qalbun salim, nanti akan seirama dohir dan batin. Tapi kalau qalbunnya tidak salim, ya tadi itu tidak seirama antara dohir dan batin. Nah, para jemaah, bagian yang ini kita tutup dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, sesungguhnya perbuatan dosa, kemaksiatan, dan syahwat itu kecintaan yang berlebihan terhadap urusan-urusan keduniaan adalah sebab yang menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan setan, karena setan akan datang, yang sudah saya jelaskan di kajian yang lalu. Setan akan datang pada seseorang ketika sakratul maut dialaminya. Jika dosa dan maksiat serta godaan setan itu bergabung saat itu, ditambah lagi dengan imannya yang lemah, maka mati suul khotimah itu sulit dielakkan. Nah, demikian para jemaah. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga, memelihara agar hati kita menjadi hati yang bersih dengan cara jauhkan dari dosa, dan mensucikannya dari dosa adalah dengan cara istighfar dan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang ketiga. Sebab-sebab terjadinya su'ul khatimah. Sebab yang keempat, para jemaah, melalaikan tobat dan terjebak dalam tulul amal. Amal bukan amal ya, bukan pakai ain, pakai alif. Dua di sini ada dua. Melalaikan tobat dan terjebak dalam tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, para hadirin. Baik. Pertama tobat dulu. Apa sih tobat itu?
Banyak definisi tentang tobat, antara lain begini dikatakan, at-tobat hiya ar-ruju ila Allah Ta'ala. Tobat itu kembali kepada Allah Ta'ala. Wa tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Wa nadamu ala fi'liha, merasa menyesali perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Wal azamu ala adamil audah ilaiha, dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa dan maksiat itu. Wahya wajibatun ala kulli muslimin min jami' dzunub. Tobat itu wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dari segala dosa. Kabiroh kanat au sagiroh, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi tobat itu harus dilakukan oleh orang muslim. Kembali ke jalan yang benar setelah ia berbuat maksiat, itu namanya tobat. Para jemaah, pelaku tobat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tobat menjadi salah satu penyebab tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah berjanji kepada para hambanya yang berdosa, pasti akan menerima tobat mereka, manakala tobat itu dilakukan dengan taubatan nasuha. Salah satunya di surat Az-Zumar Allah menegaskan, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnutu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melakukan kedoliman atas dirinya, melampaui batas atas dirinya, maksudnya berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, akan Allah ampuni. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak ayat-ayat tentang hal itu para jemaah. Di surat An-Nur 31 dikatakan, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang mukmin, bertobatlah kepada Allah semuanya agar beruntung. Gitu. Dan di Al-Baqarah 222 dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Bahkan Allah itu adalah zat yang sangat berbahagia dengan tobat seorang hamba. Jika ada seorang hamba yang bertobat para jemaah, Allah sangat bahagia. Kata hadis Muslim ini dikatakan para hadirin, bahwa Allah itu aprohu bi tobati abdihi. Lillahi lallahu aprohu bi tobati abdi. Sungguh Allah itu lebih girang dengan tobat hambanya, melebihi kegirangan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Di hadis ini Rasul bikin ilustrasi begini, pada kata Rasul, ada seseorang yang pergi ke satu tempat yang jauh, berkendaraan unta, dipenuhi oleh perbekalan makan minuman yang cukup. Lalu di tengah jalan ia istirahat di bawah pohon yang rindang. Angin sepoi-sepoi bertiup. Lalu ia ngantuk dan tertidur. Tidurlah dia di tempat itu sampai pulas. Waktu ia bangun, unta yang penuh dengan segala perbekalannya itu hilang. Rupanya untanya tidak diikat. Kalau sekarang kuncinya, mobilnya nggak dikunci, motornya nggak dikunci. Tapi kalau mobil motor nggak bisa jalan sendiri, kecuali diambil orang kan gitu. Terus kata hadis ini, dia kaget, dia bingung, sedih. Lalu ia mencari ke sana kemari, tak ditemukan tuh untanya itu. Sampailah ia pada keputusasaan. Dalam keputusasaannya itu dia berkata, kalau begitu, saya harus kembali lagi ke tempat tadi istirahat dan tidur di situ sampai mati saking putus asanya. Balik lagi tuh dia ke tempat itu para hadirin. Dalam keadaan hati yang sedih, yang bingung, ternyata bisa juga tidur pulas. Gitu. Saat terbangun apa yang terjadi? Fabainama huwa kadzalika idza huwa biha qaimatan indahu, kata hadis ini. Ketika ia terbangun, dia melihat unta dan seluruh barang-barangnya itu ada di hadapannya. Fahoda bihi tomiha, ia ambil tuh tali kekang unta tadi.
Tsumma qala min syiddatil farah, lalu ia berkata, saking gembiranya ia bilang begini para jemaah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking girangnya, salah ngomong. Akhto'a min syiddatil farah, kata di sini. Dia salah ngomong saking gembiranya. Ini enggak dosa karena salah ngomong. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking girangnya. Nah, lallahu aprahu bi taubati abdihi. Allah sangat girang dengan tobat hambanya, melebihi kegirangan siapapun yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Makanya di hadis At-Tirmidzi Rasul bersabda, innallaha yabsutu yadu billail yatuba musiun nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari menunggu tobat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah juga bentangkan tangannya di siang hari menunggu tobat orang yang berdosa di malam hari. Dan siapa yang bertobat dengan tobatan nasuha, Allah akan terima tobatnya. Itu tobat. Dan tobat ini harus dilakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sebab sakratul maut akan datang kepada kita tanpa memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat terlebih dahulu. Boleh jadi ada orang mati dalam keadaan berlumuran dosa karena belum sempat bertobat. Ini bahayanya menunda-nunda tobat. Yang kedua, tulul amal para jemaah. Di hadis yang tadi di kajian ini, tulul amal artinya panjang angan-angan. Imam Al-Munawi, seorang ulama Mesir di abad ke-17, mengatakan begini, ammatulul amali fahuwal istimrar fil harsi ala dunya wa mudawamatil inkibab alaiha ma'a kathatil irad anil akhirah. Tulul amal adalah terus menerus bersemangat mencari dunia dan mencurahkan segala hal untuk dunia, dan di sisi lain banyak berpaling dari urusan akhirat. Itu tulul amal. Hati, pikiran, jiwa, raganya terfokus pada bagaimana mendapatkan dunia. Lalu hati lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hati-hati bahayanya begini kata Rasul. Dalam hadis beliau mengatakan, Al-Bukhari meriwayatkan begini, la yazalu qalbul kabir syaban fisnataini. Hati orang yang sudah tua tetap muda dalam dua perkara. Apa? Fi hubbid dunya, tetap cinta dunia. Yang kedua, watulil amal, panjang angan-angan. Biar dia sudah renta, bahkan hidupnya saja sudah seluruhnya sudah harus diurus oleh orang lain, tetap ingin berumur panjang. Ya kan? Dia sudah tergeletak di tempat tidur pada jemaah. Seluruh kebutuhannya orang lain yang mengurusnya. Dia tidak mengatakan, ya Allah mati aja sekarang, tidak. Tapi ingin terus panjang umur. Itu manusia. Siapapun begitu. Dan ada di antara kita semuanya, saya dan para jemaah, ingin segera mati, enggak ada. Yang kedua, tulil amal, panjang angan-angan. Masih berangan-angan ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Itu para jemaah. Kalau bisa masih ingin keliling dunia. Begitu. Yang Rasul sabdakan dalam hadis, beliau mengatakan begini, akhwafu ma akhafu ala ummati itba'ul hawa batulul amal. Yang paling aku takutkan terhadap umatku itu dua hal, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu itu ya suddu anil haqqi, menghalangi seorang dari kebenaran, dan tulul amal yunsi al akhirah, panjang angan-angan melupakan akhirat. Karena dalam hadis Al-Bukhari dikatakan begini, Rasul itu bikin garis, bikin persegi 4 para jemaah gitu kan. Kata Rasul, nah garis persegi 4 itu inilah ajal yang mengepung manusia. Di tengahnya ada manusia. Rasul bikin garis persegi 4. Kata Rasul, ini manusia yang dikepung oleh ajal. Kanan, kiri, depan, belakang. Manusia atas, bawah. Manusia dikepung oleh ajal.
Di situ Rasul bikin garis-garis di tengahnya, dan kata Rasul ini rintangan kehidupan yang dialami manusia. Lalu Rasul bikin garis dari situ menyempal keluar, dan kata Rasul ini adalah angan-angan manusia melebihi ajalnya sendiri. Gitu. Umurnya 70 tahun tapi angan-angannya 70.000 tahun, gitu kira-kira para jemaah. Gak pernah habis angan-angan manusia gitu. Coba Al-Baqarah 96 dikatakan, wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati min ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ada orang yang ingin hidup 1000 tahun. Terus kita juga dapati yang sangat populer tuh di salah satu syairnya Khairil Anwar, ya kan? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu angan-angan manusia pada jemaah. Sementara kita ini umat Nabi Muhammad, dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan, a'maru ummati nahwas sitin ila sab'in wa aqalluhum mayazud dzalik, kata Rasul. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit di antara mereka yang bisa melewati kisaran itu. Tapi dia ingin 700 tahun para jemaah, 7.000 tahun, itu manusia. Dan itu bahaya, melupakan akhirat. Gitu. Nah, para jemaah, setan datang kepada manusia membisik-bisikan soal itu. Contohnya bisa kita lihat dalam Al-Quranul Karim, surat Toha ayat 120. Ketika Adam dan isinya Allah tempatkan di tempat yang indah itu, kata setan, kata Allah, jangan kau makan buah itu. Kata setan, kenapa Allah melarang kau makan buah itu? Kata setan, supaya kamu tidak kekal ada di sini. Makanya kalau kamu ingin kekal di sini, makan buah itu kata setan. Dimakanlah oleh Adam dan istrinya, dan mereka berdosa, lalu Allah pindahkan ke tempat lain. Itu setan. Nah, para jemaah, bahaya tulul amal dan menunda-nunda tobat itu akibatnya tadi itu nunda tobat, bisa mati dalam kondisi berlumur dosa dan maksiat. Tulul amal, lupa urusan akhirat. Kalau sudah lupa urusan akhirat, yang ada dalam benak hanya dunia dan dunia, maka dia lupa, termasuk lupa tobat. Jadi ada hubungan yang berkelindan antara lupa menunda tobat dan tulul amal itu. Tulul amal, panjang angan-angan, berakibat pada lupanya urusan akhirat. Lupa akan urusan akhirat berakibat pada terus-menerus berbuat dosa, dan berakibat pula pada menunda-nunda tobat, bahkan mungkin tidak ingat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya mati dalam kondisi banyak dosa, berlumur maksiat. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi dua juga yang kita bahas pada kesempatan ini, sebab-sebab yang mendorong menjadikan manusia mengakhiri kehidupan dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita semua inayah, hidayah, taufik dan ismah. Tetap konsisten dalam ketaatan dan konsisten dalam meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah kalau begitu yang terjadi dengan kita, maka husnul khotimah yang akan kita alami. Demikian para hadirin, masih ada yang lainnya, insya Allah di kesempatan mendatang akan kita bahas lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Aku lupa lihat.